Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Husaini Fahmi dengan NPM akhir 028, Ilmu Kelautan kelas A, Universitas Pajajaran, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode numerik persamaan diferensial. Baik, yang pertama, saya akan share screen terlebih dahulu. Untuk outline-nya sendiri, saya akan membagi, di sini kita akan mempelajari 4 bagian. Yang pertama itu ada definisi metode numerik ODE, di mana nanti saya akan memaparkan pengertian dari metode numerik ODE itu sendiri. Lalu yang kedua, ada definisi metode Euler, di mana nanti saya akan memaparkan pengertian dari metode Euler. Lalu yang ketiga, ada rumus, di mana nanti saya akan menampilkan rumus. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu contoh soal, di mana nanti saya akan menjelaskan proses untuk menemukan jawaban dari satu soal yang berkaitan dengan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, untuk selanjutnya, yang pertama, yaitu definisi metode numerik ODE. Numeric ODE method atau Ordinary Differential Equation atau ODE merupakan suatu persamaan diferensial yang berisi turunan dari satu variabel independen. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai definisi metode Euler. Euler method yaitu merupakan prosedur numerik orde pertama untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau ODE dengan nilai awal yang diberikan. Lalu, metode ini juga merupakan metode eksplisit yang paling dasar untuk integrasi numerik dari persamaan diferensial biasa dan merupakan metode Runge-Kutta yang paling sederhana. Kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu rumus. Untuk rumusnya sendiri, di sini saya memakai rumus metode Euler, di mana ada dy, ada fungsi dyt per dt sama dengan min t dikali yt, di mana yt ini merupakan ukuran sel atau unit dalam satuan unit, dan t merupakan waktu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu contoh soal. Diberikan contoh soal yaitu dengan menggunakan metode Euler, tentukan ukuran sel pada waktu hari kedua dengan kondisi awal pada hari pertama atau T sama dengan 0 adalah Y0 sama dengan 10 unit. Dan harus menggunakan iterasi ketiga, kelima, dan ke-10. Baik, jawabannya yang pertama iterasi 3. Di sini dengan menggunakan rumus H sama dengan dalam kurung B min A tutup kurung per M sama dengan B-nya itu 2, karena pada hari kedua, dengan A itu atau kondisi awal pada hari pertama yaitu 0, per M-nya 3, dengan iterasi ketiga. Sama dengan H-nya adalah 2 per 3. Lalu di sini ada K, di mana K ini tuh 3 min 1. Jadi K-nya itu sama dengan 2, dan K-nya itu maksimal 2, di mana K-nya itu sendiri yaitu ada 3, ada 0 untuk ada 3 yaitu 0, 1, dan 2. Yang pertama di sini ada Y0 plus 1, di mana sama dengan Y0 ditambah HF dikali min T0 dikali Y0. Y0 plus 1 sama dengan Y0-nya tadi itu 10, ditambah HF-nya itu 2 per 3, dikali min T0 dikali Y0. Min T0-nya itu 0, dan Y0-nya 10. Maka didapatkan hasilnya untuk Y1 sama dengan 10. Ini untuk hasil iterasi pertama. Iterasi yang kedua, Y1 tambah 1
Y dalam kurung 1 plus 1 sama dengan Y1 ditambah HF dikali min T1 dikali Y1. Y dalam kurung 1 plus 1 sama dengan Y1-nya tadi 10 ditambah HF-nya itu 2/3 dikalikan dengan min T1, di mana min T1-nya itu minus 2/3 dikali dengan Y1 sama yaitu 10. Maka didapatkan hasilnya untuk Y2 yaitu 5,56. Untuk iterasi ketiga yaitu Y dalam kurung 2 plus 1 sama dengan Y2 dikali HF dikali min T2 dikali Y2. Di mana untuk Y2-nya ini sendiri yaitu 5,56, HF-nya masih sama 2/3 dikali dengan min T2 yaitu 2/3 min 2/3 dikalikan dengan min 2 yaitu min 4/3 dikali dengan Y2 yaitu 5,56. Maka didapatkan hasilnya yaitu Y3 sama dengan 0,62. Maka untuk iterasi ketiga dengan dilakukannya 3 iterasi ini tuh didapatkan sebanyak 0,62 unit sel. Selanjutnya untuk yang iterasi kelima, di mana H sama dengan, masih menggunakan rumus yang tadi, B min A per M, sama dengan H sama dengan, B-nya 2, A-nya 0, jadi 2 dikurangi 0,2 per M-nya itu sama dengan 5, karena iterasi kelima, yaitu H-nya sama dengan 2/5, dengan K, 5 dikurangi dengan 1, maka K-nya itu ada 4, yaitu dari maksimal di angka 4. Di mana K-nya itu meliputi 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini untuk pengerjaan iterasinya, Y dalam kurung 0 plus 1 sama dengan Y0 ditambah HF dikali min dalam kurung min T0 dikali Y0. Di mana Y0-nya itu 10, HF-nya 2/5, min T0-nya itu 0, dan Y0-nya sama dengan 10. Maka didapatkan untuk iterasi pertama, Y1 sama dengan 10. Lalu, Y dalam kurung 1 plus 1 sama dengan Y1 ditambah HF dikali dalam kurung min T1 dikali Y1. Y1 plus 1 atau Y2 sama dengan Y1-nya 10 ditambah HF-nya itu 2/5 dikali dengan min T1, yaitu T1-nya itu 2/5 juga, dikalikan dengan Y1 atau 10. Di mana nanti Y2-nya itu setelah dilakukan operasi perhitungan, ditemukan bahwa Y2-nya atau iterasi keduanya itu 8,40. Untuk yang iterasi ketiganya, Y dalam kurung 2 plus 1 sama dengan Y2 ditambah HF dikali min T2 dikali Y2. Di mana Y2-nya ini tuh 8,40, HF-nya ditambah HF yaitu 2/5 dikali dalam kurung min T2. Di mana min T1 dikali 2 yaitu min 4/5. Dikalikan dengan Y2 yaitu 8,40. Maka didapatkan hasilnya untuk iterasi ketiga atau Y3-nya itu 5,71. Selanjutnya untuk Y dalam kurung T3 plus 1 dengan menggunakan rumus Y3 ditambah HF dikali min dalam kurung min T3 dikali Y3. Di mana Y3-nya ini tuh 5,71 dan ditambah HF-nya 2/5 dikali min 6/5, di mana min 6/5 ini tuh 2/5 dikali min 3. Lalu dikalikan dengan Y3, yaitu 5,71. Maka didapatkan Y4-nya, yaitu 2,97. Lalu yang iterasi kelimanya atau iterasi terakhir untuk soal yang ini, yaitu menggunakan rumus Y4 ditambah HF dikali dalam kurung min T4 dikali Y4. Di mana Y4-nya itu yang tadi 2,97, HF yang masih sama 2/5 dikali min 8/5, yaitu 2/5 dikali dengan min 4. Dikalikan lagi dengan 2,97 atau Y4-nya. Maka didapatkan untuk Y5-nya atau iterasi kelimanya itu 1,07. Maka untuk di hari kedua, dengan dilakukannya 5 iterasi, didapatkan sebanyak 1,0
7 unit sel. Selanjutnya, iterasi yang terakhir yaitu iterasi ke-10 masih sama menggunakan rumusnya yaitu H dalam kurung B min A per M, di mana B-nya 2, A-nya 0, dan M-nya 10 atau iterasi ke-10. Ya, lalu didapatkan bahwa H-nya itu sama dengan 2/10. Lalu kita mencari K-nya, di mana K-nya itu 10 dikurangi 1 sama dengan 9, atau batas maksimumnya itu 9. Maka K-nya itu di sini meliputi 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 9. Karena batas maksimumnya tadi di angka 9. Untuk iterasinya sendiri, yang iterasi pertama yaitu Y dalam kurung 0 plus 1 sama dengan Y0 ditambah HF dikali min T0 dikali Y0. Dapat dilihat di sini HF-nya 2/10, Y0-nya 10, dan T0-nya 0. Maka didapatkan untuk Y1-nya sama dengan 10. Lalu untuk Y2-nya menggunakan rumus Y1 ditambah HF dikali min T1 dikali Y1. Y1-nya 10, HF-nya 2/10, min T1-nya min 2/10. Lalu untuk Y1-nya yang di sini juga sama 10. Maka didapatkan hasilnya yaitu 9,6. Untuk iterasi ketiga, digunakan rumus Y2 ditambah HF dikali min T2 dikali Y2. Di mana Y2-nya 9,6, HF-nya itu 2/10, T2-nya min 2/10 dikalikan dengan 2 atau min 4/10. Maka didapatkan hasilnya untuk iterasi ketiga yaitu 8,83. Selanjutnya untuk iterasi keempat dengan menggunakan rumus Y3 ditambah HF dikali dalam kurung min T3 dikali Y3. Di mana Y3-nya itu 8,83, HF-nya 2/10, dan min T3-nya yaitu 2/10 dikali dengan 3, dikali dengan min 3, yaitu min 6/10. Maka didapatkan untuk Y4-nya yaitu 7,77. Untuk Y dalam kurung 4 tambah 1, digunakan rumus Y4 ditambah HF dikali min T4 dikali dalam kurung min T4 dikali Y4. Y4-nya sendiri 7,77, HF-nya masih sama 2/10, dan min T4-nya yaitu 8/10, di mana 2/10 dikalikan dengan 4. Maka didapatkan hasil iterasi kelimanya atau Y5-nya yaitu 6,53. Lalu selanjutnya ada iterasi ke-6-nya dengan Y5-nya 6, 6,53, HF-nya 2/10, min T5-nya 10/10, min 2/10 dikalikan dengan min 5. Maka didapatkan hasilnya untuk iterasi ke-6 yaitu 5,22. Untuk Y dalam kurung 6 tambah 1 atau Y7, iterasi ke-7, Y6 di sini menggunakan rumus Y6, di mana Y6 itu 5,22, HF-nya 2/10, min T6-nya yaitu 2/10 dikalikan dengan min 6, sama dengan min 12/10 dikali dengan 5,22. Maka didapatkan hasilnya yaitu 3,97. Untuk iterasi ke-7. Selanjutnya untuk iterasi ke-7. Selanjutnya di sini iterasi ke-8 yaitu Y dalam kurung 7 plus 1 sama dengan Y7 ditambah HF dikali dalam kurung min T7 dikali Y7. Y7-nya 3,97, HF-nya 2/10, dan min T7-nya 2/10 dikali dengan min 7. Yaitu min 14/10. Setelah dilakukan operasi perhitungan, didapatkan bahwa Y8 atau iterasi ke-8-nya yaitu 2,86. Selanjutnya, untuk iterasi ke-9-nya, yaitu Y dalam kurung 8 plus 1 sama dengan Y8 ditambah HF dikali dalam kurung min T8 dikali Y8. Di mana Y8-nya itu yang tadi 2,86, HF-nya 2/10 masih sama. Untuk T8-nya, min T8-nya yaitu 2/10 dikali dengan min 8, yaitu min 16/10. Lalu didapatkan hasilnya yaitu 1,94 untuk Y9-nya. Selanjutnya yang iterasi yang terakhir atau iterasi ke-10, di mana Y dalam kurung 9 tambah 1 sama dengan Y9 ditambah HF dikali dalam kurung min T9 dikali Y9.
Y9-nya 1,94, HF-nya masih sama, 2/10, min T9-nya yaitu 2/10 dikalikan dengan 9, dikali dengan min 9, yaitu min 18/10. Lalu dikalikan kembali dengan Y9 atau 1,94. Maka didapatkan bahwa Y10-nya itu 1,24. Jadi untuk di hari kedua dengan dilakukannya 10 iterasi didapatkan sebanyak 1,24 unit sel. Baik, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.